Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi. Pasti siap untuk terima berkat-berkat dari Tuhan sepanjang hari ini. Tapi sebelum kita beraktivitas, kita mau dengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan kekuatan kesehatan yang baru. Di penghujung hari di tahun 2024, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Walaupun dalam kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku, kami mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki telinga seorang murid dan tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu pribadi juga yang akan menyampaikan renungan ini, urapi hamba-Mu, agar apa yang menjadi isi hati Allah, hamba-Mu sampaikan, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya dapat tema pada pagi hari ini adalah gembala yang baik. Seorang gembala memang nggak mudah ya untuk melindungi domba-dombanya. Tapi sebelum itu kita baca dulu ayatnya yang disampaikan kepada saya, yaitu di Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Tuliskan begini: "Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Akan lahir seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, kita juga terhisap menjadi Israel rohani. Dan itulah rasa syukur kita lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang sebelumnya dia lahir terlebih dahulu, kemudian dia mati dan bangkit untuk menebus saudara dan saya, dan bahasanya kita dicangkokkan di dalam pohon yang utama itu menjadi Israel rohani yang akan dipimpin oleh seorang pemimpin dengan karakter yang bukan seperti arogan, haus kekuasaan, tetapi seorang pemimpin yang disebutkan sebagai gembala yang baik, yang memimpin, mengarahkan domba-dombanya, menjaga dan melindungi domba-dombanya. Menarik sekali. Di Perjanjian Lama ada seorang gembala. Dia calon raja kedua dari Israel. Namanya siapakah? Daud. Ketika Daud mengembalakan, Daud sangat waspada terhadap sesuatu yang terjadi bagi domba-dombanya yang dipercayakan. Dombanya nggak banyak, Bapak Ibu saudara-saudara. Dombanya mungkin sekitar 10 gitu. Kalau yang lain kan biasanya bisa puluhan atau nggak berapa. Kemungkinan saya berpikir domba-dombanya nggak banyak, tapi dia jaga dengan baik. Dia kasih makanan yang terbaik, dilindungi dengan baik. Bahkan ketika beruang mau datang atau serigala datang, dia tangkap, dia kejar. Dia kejar itu beruang atau serigala itu, terus dia tangkap, dia bisa robekkan mulutnya karena ganggu domba-dombanya. Makanya Daud pun berpikir bahwa Tuhan bagi Daud adalah gembala yang baik. Ini ditulis di Mazmur pasal 23, Bapak Ibu saudara-saudara. Ayat yang pertama, tuliskan, ini Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya lanjutkan aja. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud melihat Allah sebagai gembala yang baik, jauh lebih baik dari diri Daud. That's why di Bethlehem, di Yehuda yang dibilang kecil, itu akan bangkit seorang pemimpin, seorang gembala yang agung.
di mana di Desember ini kita selalu bicarakan itu tentang kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Bukan seorang, Allah yang menjadi manusia, terbaring di palungan, bayi kecil, punya tujuan yang besar bagi kita. Kebaikan Allah sebagai gembala yang baik itu, Dia menjaga dan melindungi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya akan bacakan satu ayat lagi. Di dalam Yohanes pasal 10, ayat yang ke-11 tuliskan begini. Yesus sendiri berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Itu kasih Allah yang besar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia jaga, Dia lindungi. Bahkan dalam kehidupan kita, Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Dia selalu menjaga kita dalam setiap keadaan. Dia selalu, bahasanya Daud, membaringkan di padang rumput yang hijau. Dia memberikan air, menyegarkan jiwaku. Dia Allah yang besar, yang mau jadi manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Keselamatan itu jadi masterpiece-nya Tuhan. Apatah lagi kebutuhan kita. Semua orang perlu duit. Ya, Tuhan pasti cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Anak-anak kita sekolah ada yang perlu uang. Ya, Tuhan pasti cukupkan. Bahkan di penghujung tahun ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita punya gembala yang luar biasa yang akan jaga, melindungi kita, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita sampai di tahun berikutnya ini, tahun 2025. Nggak usah khawatir. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berjalanlah dipimpin oleh gembala yang baik. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menjagai kita. Tuhan akan melindungi kita. Karena bagi Allah kita tidak ada perkara yang mustahil. Amin firman Tuhan. Berangkatlah ke tahun berikutnya dengan penyertaan dari gembala yang baik. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, memberikan anaknya yang tunggal supaya kami diselamatkan. Bahkan olehnya kami selalu dibimbing ke padang rumput yang hijau, air yang tenang dan menyegarkan kami selalu. Kami hanya bisa berdoa, Tuhan, kami mau tutup di tahun ini, di hari ini. Besok kami mau melangkah, kami tidak mau melangkah sendiri. Kami mau melangkah dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berjalan berserta dengan gembala yang baik itu, banyak hal yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Ada kemenangan, ada berkat, ada sukacita, dan semua Tuhan akan berikan kepada kami. Dan kami percaya di tahun depan, gembala yang baik itu akan selalu memberikan kejutan-kejutan yang baru bagi kami. Tempat-tempat yang baru bagi kami, orang-orang yang baru, di mana nama Tuhan selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Sepanjang hari ini, di akhir tahun ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sertai kami semua, jaga dan lindungi kami, berkati kami. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.